Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru terkait nasib P2 dan P3 pada seleksi P3K Guru 2023. Apakah dites lagi atau apakah langsung penempatan? Ini pertanyaan banyak sekali masuk di kolom komentar di channel ini, yang dipertanyakan langsung oleh P2 dan P3. Apakah untuk P2 dan P3 yang sudah observasi tapi kalah perankingan, apakah nanti dites lagi? Ya, maksudnya dites lagi di P3K 2023 dalam bentuk chat UNBK, atau nantinya apakah langsung penempatan? Nah, ini untuk yang sudah observasi. Sedangkan yang belum observasi kan gampang menjawabnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Nah, terkait dengan hal ini, untuk rekan-rekan guru sekalian perlu mengetahui bahwasanya di seleksi P3K Guru 2023 itu akan menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya. P1 prioritas, P2 dan P3. Nah, ini sudah pernah diutarakan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani dalam sesi wawancara dan diliput langsung oleh jpnn.com Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya di seleksi P3K Guru 2023 itu akan menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana Permenpan RB ini itulah yang digunakan di seleksi P3K tahun lalu. Tentunya kita sudah hafal semua ya, bahwasanya Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu mengenal 3 pelamar prioritas. Yang pertama P1, P2 dan P3. Dan ketiga pelamar ini sudah tidak dites chat UNBK lagi, tapi langsung penempatan bagi P1. Sedangkan P2 dan P3 mengikuti dulu observasi, setelah itu akan di-ranking berdasarkan nilai terbaik. Nah, kalau menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, berarti skema penempatan kelulusan di seleksi P3K Guru 2023 juga akan sama, kecuali nanti di pertengahan jalan ada perubahan yang mengharuskan harus ada sedikit perbedaan antara seleksi P3K Guru 2022 dengan seleksi P3K Guru tahun ini, tahun 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita tuduh poin. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami ya, bahwa di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu ada 3 skema ya. Yang pertama skema penyelesaian guru lulus PG ya. Jadi yang pertama sekali untuk diselesaikan adalah guru lulus PG. Jadi guru lulus PG ini itu tidak perlu lagi untuk dites Bapak Ibu ya, itu tidak perlu lagi untuk dites dan langsung mengisi penempatan nantinya. Yang mana untuk sisa guru lulus PG saat sekarang ini itu tersisa 62.645. Inilah nantinya yang coba dituntaskan menggunakan skema Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi intinya 62.645 P1 itu bergembira Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tidak perlu lagi untuk dites menggunakan chat UNBK dan tidak perlu mengikuti seleksi observasi. Jadi untuk P1 ini langsung penempatan nantinya Bapak Ibu ya. Begitu ada formasi dari Pemda, maka formasi dari Pemda dan linier, maka langsung bisa diangkat menjadi ASN. Jadi kalau menurut saya P1 ini fix dan jelas Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan, bagaimana dengan P2 dan P3? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika masih tersedia formasi setelah penempatan untuk P1, maka nantinya itu akan diprioritaskan pelamar P2. Yang mana kita kenal pelamar P2 itu adalah THK2 atau dikatakan X kategori 2 Bapak Ibu ya, yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri dan tentunya usianya itu sudah tidak muda lagi. Nah, secara otomatis untuk P2 ini kemarin yang sudah observasi
yang belum observasi maksudnya, maka secara otomatis nantinya di tahun 2022 kalau merujuk di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 maka akan ikut observasi kembali. Maka P2 yang belum observasi maka akan ikut seleksi observasi lagi. Sedangkan P2 yang sudah observasi maka tidak perlu lagi mengikuti tes CAT UNBK, dan tentunya nilai Bapak Ibu kemarin yang setelah seleksi observasi di tahun 2022 nantinya itu akan akan terintegrasi di akun sscisnbkn.co.id. Nah, muncul pertanyaan, apakah Bang akan ikut observasi lagi? Kalau menurut pendapat admin pribadi, kemungkinan besar P2 yang sudah observasi itu tidak perlu lagi mengikuti observasi Bapak Ibu ya. Sisa menunggu penempatan ketika P1 sudah ditempatkan kembali dan masih ada sisa formasi. Nah, begitu juga dengan P3. P3 yang belum observasi akan ikut observasi kembali, sedangkan P3 yang sudah observasi tetapi tidak mendapatkan penempatan karena kalah perengkingan, menurut pendapat admin pribadi kemungkinan besar itu tidak mengikuti lagi observasi. Sisa nilainya nanti itu terinclude atau terintegrasi di akun SSCISN. Namun apa yang admin sampaikan terkait dengan P2, P3 apakah ikut observasi lagi atau tidak ikut observasi lagi, yang sudah ikut observasi di tahun 2022, mungkin kita menunggu saja dulu. Siapa tahu ya teman-teman, siapa tahu ada perubahan sedikit ya, ada perubahan sedikit terkait dengan P2 dan P3 mengenai apakah ikut observasi atau tidak ikut observasi yang sudah ikut observasi di tahun 2022. Nah, ketika masih ada formasi nantinya itu akan diikuti oleh pelamar umum atau P4 melalui seleksi tes CAT UNBK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini Bapak Ibu perlu melihat bahwasanya ini adalah skema ya, skema penempatan berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi pertama-tama itu harus ada filter dapodik terhadap setiap pelamar dengan validasi data kependudukan atau Dukcapil. Nah, dari adanya filtering data kemudian ada validasi kependudukan yang terintegrasi di SSCSN, maka nantinya terseleksilah bahwa si A, si B, si C, si D masuk kategori P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, P1 itu aman, sisa penempatan Bapak Ibu ya, sisa penempatan begitu ada penyesuaian formasi dari Menpan RB. Kan logikanya seperti itu ya. Sedangkan P2 dan P3 tidak perlu juga dites CAT UNBK, sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sisa memperbaiki data dapodik saja. Setelah itu Bapak Ibu santai saja, karena Bapak Ibu bukanlah Bapak Ibu yang akan ikut observasi. Bapak Ibu yang ikut observasi, tetapi Bapak Ibu bukan dites. Yang ikut observasi adalah orang lain. Yang akan melakukan penilaian adalah orang lain Bapak Ibu ya, melakukan penilaian kepada P2 dan P3. Kan logikanya seperti itu ya. Sedangkan untuk pelamar umum itu wajib untuk mengikuti seleksi UNBK. Ini kalau kita mendasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kecuali ada sedikit perubahan nanti. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa peserta untuk P2 dan P3, untuk P1 guru honor negeri, untuk P2 dan P3 guru honor negeri minimal 3 tahun dan terdaftar Dapodik lulusan PPG, guru honor swasta terdaftar Dapodik. Inilah peserta P3K guru. Nah, untuk P1 Bapak Ibu itu tanpa tes lagi ya. Sedangkan P2 dan P3 saya belum tahu, karena mereka kan tidak dites kompetensi teknis manajerial. Mereka hanya diobservasi dan Pemda yang bikin rankingnya. Dirjen Nunuk menghimbau para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai Mei 2023. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah semakin jelas bahwasanya untuk P2 dan P3 itu melalui jalur observasi, terutama bagi yang memang belum observasi. Sedangkan P2 dan P3 yang sudah observasi tapi kalah perengkingan dan tidak mendapatkan penempatan, maka nilainya nanti
hasil observasinya itu pasti akan terintegrasi di akun SSCASN. Dan apakah nantinya akan tetap mengikuti seleksi observasi? Kalau menurut admin pribadi itu kayaknya tidak lagi Bapak Ibu ya, sisa menunggu penempatan, kecuali ada perubahan informasi dari Kemendikbudristek yang mengharuskan Bapak Ibu ikut observasi. Jadi sebaiknya kita tunggu juknis dari Kemendikbud terkait seleksi P3K Guru 2023 yang tentunya nanti terintegrasi dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu ya, jauh lebih aman. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah contoh hasil hasil pengumuman prasangga ya untuk P3. Ini adalah kategori P3 yang tidak lolos. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai hasil observasi ini nantinya bagi P2 P3 yang sudah observasi tapi tidak lulus, itu nantinya akan terintegrasi di SSCASN Bapak Ibu ya. Dan ini tentunya menjadi nilai plus. Nah, apakah ikut observasi yang sudah ikut observasi? Kalau menurut admin pribadi seharusnya tidak Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan ada perubahan aturan sedikit di juknis nanti, nah, kita tunggu saja informasi resminya. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan pendaftaran SSCASN P3K 2023. Nantinya untuk pelamar prioritas itu sisa login di SSCASN tidak perlu lagi buat akun ya. Nah, nantinya Bapak Ibu langsung melakukan pemutakhiran data jika diperlukan. Kalau datanya sudah oke, tidak perlu melakukan pemutakhiran data. Kemudian Bapak Ibu sisa memilih formasi untuk mengikuti seleksi observasi, kemudian melakukan resum pendaftaran. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwasanya langkah pelamar prioritas 2 dan 3, Bapak Ibu itu yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki info GTK, memperbaiki data dapodik, terutama verbal ijazah dengan linearitas jenis PTK dan ijazah S1 agar nantinya P2 dan P3 itu bisa resume di SSCASN, baik yang sudah ikut observasi maupun yang belum ikut observasi. Jadi harus ada perbaikan data dapodik, NIK dan verbal ijazah karena nantinya itu terintegrasi di servernya BKN. Nah, nantinya untuk penilaian kesesuaian itu masih sama atau masih merujuk dengan Permenpan RB nomor 20 kecuali ada perubahan. Yang pertama itu adalah penilaiannya itu adalah kualifikasi pendidikan, kemudian kompetensi teknik, kinerja dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, ini adalah langkah pelamar P2 dan P3. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu guru, nah ini adalah nilai skornya. Skor akhirnya itu akan menentukan penempatan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui untuk seleksi observasi nantinya di tahun 2023 itu masih merujuk Permenpan RB yang lama. Berarti formasi itu relatif bisa berpindah dan tidak ada kunci mengunci formasi antara peserta P2 dan P3. Nah, bagaimana yang belum ikut observasi? Berarti yang belum ikut observasi berarti wajib untuk ikut observasi jika masih mengacu pada Permenpan RB nomor 20. Bagaimana yang sudah ikut observasi? Yang sudah ikut observasi nilainya itu sudah tersave di database Kemendikbudristek dan Panselnas. Nah, jadi apakah ikut observasi atau tidak? Kalau menurut pendapat pribadi admin harusnya tidak Bapak Ibu ya. Tetapi supaya aman kita tunggu saja juknis khusus dari Kemendikbudristek terkait seleksi P3K Guru 2023. Apakah yang sudah observasi ikut atau tidak ikut observasi? Kita tunggu info dari Prof Nunuk atau Kemendikbudristek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.